One Earth School, sekolah satu bumi, didirikan oleh Bapak Anand Krishna, seorang humanis spiritual dan penulis lebih dari 180 judul buku, pada tahun 2009 dengan sebuah slogan yang sangat progresif, yaitu Schooling for Life, Not for Living Alone. Sekolah untuk kehidupan, bukan sekadar untuk hidup. Sebagaimana beliau katakan dalam buku Bringing the Best in the Child, memunculkan yang terbaik dalam diri anak. Ingat, pendidikan bukanlah tujuan. Tujuan akhir pendidikan adalah karakter. Akhir atau tujuan dari pendidikan bukanlah mencetak para pengemis pekerjaan. Pendidikan bukan hanya untuk mata pencaharian semata, tapi untuk hidup sesuai dengan kodrat kemanusiaan kita, sesuai martabat manusia. Ya, pendidikan adalah untuk kehidupan, untuk bisa hidup seutuhnya dan memuliakan segala bentuk kehidupan. Kiranya ada resonansi antara pemikiran beliau dan apa yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertama, yang terpenting itu pendidikan karakter. Sekarang yang sedang terjadi dengan besarnya peran teknologi, kalau pemuda tidak punya karakter, integritas, analisa informasi dengan kuat, maka akan tergerus dengan berbagai macam informasi yang tidak benar. Malah kita ada berbagai macam inisiatif bagaimana kita mendidik masyarakat secara lebar. Oke. Salah satu hal yang kita mau bikin tuh pusat penguatan karakter yang sebenarnya setengah pendidikan, setengah revolusi mental. Gitu. Mengenai bagaimana merubah mindset masyarakat, dan itu satu program yang besar sekali yang akan kita lakukan juga untuk menyerang intoleransi, menyerang bullying dan lain-lain. Jadinya bukan hanya sekolah doang. Kalau masyarakat nggak berubah mindsetnya, itu anak-anak pas keluar daripada unit pendidikan mereka juga akan kembali lagi mindsetnya. Itu poin pertama. Untuk menjawab pertanyaan Mas Dedi, saya nggak setuju sama Mas Dedi bahwa itu dengan statement bahwa tidak penting. Oke. Menurut saya, penting. Penting. Seberapa pentingnya, Oke. tergantung kepada apa yang terjadi dalam unit pendidikan itu. Oke. Tapi proses kita masuk ke dalam sekolah, kita bilang aja ya, misalnya kualitasnya kurang memadai, kualitas pembelajarannya. Tapi bahwa anak-anak itu duduk bersama dengan komunitas pelajar lainnya di luar situasi rumahnya, dia harus berinteraksi secara sosial dengan murid-murid lain, mau itu di kampus SD, SMP, SMA, bahkan di PAUD, itu saja sudah suatu hal yang sangat penting. Ya, anak-anak saya di PAUD ya umur 2 tahun. 2 tahun. Dia datang ya, saya kan suka datang ke kelasnya. Dia datang ya main-main aja. Seharian dia kan umur 2 malah. Tapi kenapa penting untuk dia? Kenapa penting? Penting karena dia datang ke situ untuk pertama kalinya anak saya mengetahui, oh ternyata ada mainan yang bukan punya saya. Oke. Oh ternyata di sini saya sama aja sama orang-orang, sama anak-anak lain. Ada aturan-aturan main. Social learning, belajar bersosialisasi, belajar berteman dan lain-lain. Itu adalah juga sangat penting. Di luar akademis. Di luar akademis. Yes. Nah, I'm listening. Sekarang apa yang kita lakukan di Kampus Merdeka itu persis banget align sama kritiknya Mas Dedi. Jadi gini analoginya. Nih anak-anak mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka. Laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu cuman satu gaya. Misalnya gaya katak doang. Itu satu prodi. Satu disiplin. Diajarnya cuma satu gaya katak. Dan yang kedua, cuman latihan di kolam renang. Gimana nih anak mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak. Yang nggak diajarin gitu. Iya, dengan hiu-hiu. Iya, betul. Kalau dia nggak sekali-sekali dilatih di laut juga. Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness, ya. Jadi Kampus Merdeka itu kenapa 3 semester di luar prodi itu kita lakukan. Itu untuk menjatuhkan. Makanya ini gebrakan yang dibutuhkan. Karena kita harus komunitas non-profit kelas dunia, perusahaan-perusahaan,
dan juga universitas-universitas lain harus berpartisipasi untuk melatih si S1 ini, si anak-anak masa depan pemimpin kita. Kalau dia nggak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Yes. Semuanya pada tenggelam, makanya nanti ditunda-tunda terus kan. Ya udah deh sekolah lagi deh. Postponing reality Iya, kan, ya, betul. Misalnya contoh waktu saya di perusahaan sebelum sebelum ini kan, yang terhebat-hebat tuh lulusan-lulusan kampus-kampus itu bukan yang IPK-nya tertinggi. Yang terhebat-hebat itu biasanya IPK-nya lebih turun. Kita nyarinya tuh yang di sekitar 3 gitu kan. Kenapa nyari sekitar? Karena di situ experience atau pengalaman kepemimpinannya dia tuh sangat tinggi. Dia berbagai macam aktivitas dari BEM, ngatur-ngatur IO dan lain-lain. Dari situlah kepemimpinan itu terjaga. Nah, alangkah baiknya kalau kurikulumnya sendiri dan dosen-dosen dalam mengajar mata pelajarannya juga mengajar dengan cara atau metode yang melatih skill-skill itu, di bahwa dia melakukan team-based learning. Jangan cuman kuliah aja secara pasif, tapi seminar diskusi, debat gitu. Mendingan direkam semua semua ceramah-ceramah itu mendingan direkam aja. Betul. Sebelum masuk ke kelas dia udah dengerin, seperti kayak podcastnya Mas Dedi, dengerin dulu, baru langsung pas datang berdebat dan berpresentasi dan lain-lain. That's the whole idea. Iya. Sosmed itu sebaik penggunanya dan seburuk penggunanya gitu. Itu sama kayak apapun, itu merupakan suatu weapon atau senjata yang bisa for good sama for bad gitu. Tapi sosmed itu jadi gini, bukannya semuanya jelek dan sudah jelas nggak semuanya baik, tapi harus ada kesadaran di masyarakat kita, apalagi di anak-anak muda, bahwa sosmed itu ada konsekuensinya terhadap kesehatan mental kita. Ya, dan itu merupakan hal yang jadi kita nih misalnya kita melihat hal-hal lain seperti hal-hal yang menimbulkan kecanduan seperti misalnya narkoba atau alkohol atau ngerokok gitu kan. Dan itu kita mengerti resikonya kepada kesehatan kita. Tapi banyak anak-anak muda tidak sadar bahwa kesehatan mentalnya dia dengan sosmed itu ada konsekuensinya. Dan puasa sosmed itu sangat penting untuk mengetahui apa dampaknya. Saya udah hampir 2,5 tahun. Puasa sosmed? Ya, sama sebenarnya bukan puasa lagi, udah stop sosmed. Apakah itu ngebantu? Sangat, luar biasa. Kesehatan mental? Wah, luar biasa. Sebelum itu saya hampir sulit sekali untuk mengetahui dampaknya apa yang terjadi kepada kita sampai kita keluar dari sosmed. Pas kita keluar dari sosmed baru mulai sadar bahwa kenapa ya saya merasa jauh lebih kalem, kenapa saya merasa lebih pede dengan keputusan-keputusan saya, gimana saya bisa lebih fokus kepada kerjaan dan keluarga saya, dan merasa lebih secure, merasa lebih merasa lebih secure sebenarnya. Jadi nggak merasa bahwa semua itu harus kita pajang, nggak merasa kita. Jadi masalahnya dengan sosmed itu kalau kita selalu melihat, apalagi teman-teman kita dan lain, itu selalu reaksinya kalau nggak positif negatif, ya kan? Ada reaksinya, seneng banget ngeliat gini, tuh orang parah ya, gitu kan? Jadi kayak polarisasi yang terjadi kepada social network kita dan masyarakat secara luas. Jadi nggak apa-apa, bersosmed itu nggak apa-apa. Tapi kita harus aware dan harus sadar bahwa ini merupakan hal yang menimbulkan kecanduan dan menimbulkan stimulasi dopamin di otak kita yang terus berkurang nanti kesenangannya. Kecanduannya jadi menambah. Ya, dosisnya harus naik. Ya. Betul. Jadi kita harus sadar itu menimbulkan kecanduan, dan kecanduan itu harus di-manage. Itu aja. Dan orang nggak sadar bahwa itu menimbulkan kecanduan. Kecanduan sosmed itu real dan merupakan hal yang menciptakan perasaan loneliness yang sangat tinggi dan berkontribusi kepada kesehatan mental anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang benar-benar hidupnya udah di situ. Waktu saya masih di Facebook sama Instagram, itu biasanya kalau teman saya ngepost, kadang-kadang kan saya ngelihat kalau teman saya ngepost tiap hari, tiba-tiba gitu, kok jadi ngepost tiap hari? Biasanya kan sekali seminggu gitu loh. Ini lagi ngepost tiap hari. Saya langsung telepon. Bro, ada apa? Selalu tanpa gagal
pasti ada masalah dengan hubungan, Oh, ya? selalu akurat. Oh ya? Ya, jadi kalau dia ngepost tiap hari, itu teman-teman saya ya, Ya, nggak tahu ya, saya nggak kita punya nggak bicara sample set. orang lain. Iya. Let's say Ini your teman-teman case saya. ya. Paling- Postingan tiap hari ini postingan positif atau negatif? Nggak, kalau ada perubahan, Perubahan. dia biasanya perubahan ngepost perubahan kebiasaan sosial media. Betul. Oke. Jadi And dia then? biasanya ngepost sekali seminggu Ah. gitu. Tiba-tiba dia ngepost tiap hari beberapa kali sehari. Itu langsung saya telepon, saya cek ada apa bro gitu. And mostly kebanyakan Ada masalah dengan pacar atau masalah dengan keluarga atau masalah dengan job atau uang, krisis di secara karir dan lain-lain. Selalu ada isu mental. Oke. Itu hampir selalu begitu. Jadi itu sekedar satu cerita ya. Saya mulai menyadari itu karena waktu itu dulu kalau saya posting, kenapa saya mulai sadar? Karena saya senang posting dulu. Tapi saya posting itu bisa mikirnya sebelum ngepost itu bisa sampai 1 jam saya pikirin postnya. Padahal saya dulu tuh waktu masih muda sih sekarang, lebih muda. Dulu tuh ngerasa gue nih pede gitu kan, masih muda dan jadinya nggak perlu selalu mamer-mamer atau apa-apa gitu. Tapi ternyata waktu saya sadar ngepost aja kok saya 1 jam mikirnya, itu artinya saya sebenarnya dalamnya tuh care. Apa yang orang kira mengenai saya. Kita ini semua care sebenarnya. Dan dari situlah kita membuat suatu posting, kita engineer itu posting biar pas sesuai yang kita inginkan orang melihat kita. To please other people. Betul. Dan itu proses itu menurut saya tidak sehat. Proses untuk memframing diri kita dan mengengineer kita. Sedangkan saya inginnya nih anak-anak muda kita, saya selalu bilang waktu di Nacho juga sama, saya selalu bilang yang paling penting itu punya keberanian untuk menjadi diri kamu sendiri. Dan itu sangat sulit di dalam ekosistem sosial media. Gitu. Karena dengan partisipasi di dalam aktivitas digital, aktivitas simulasi itu yang namanya sosmed, kita melatih diri kita untuk tidak menjadi diri kita. Yeah. Itu. Sejak saya puasa itu. Oh yeah, I want to know that. Tell me what happened. Relationship atau hubungan saya sama teman-teman saya menjadi lebih dalam. Karena kalau kangen atau kepengen nongkrong, langsung nelpon. Bro, yuk makan yuk. Yuk datang mampir gitu. Jadi kualitas jelas yang koneksi teman-teman kita yang tadinya teman-teman ya quote unquote teman-teman itu memang jadi kita kayak dilusi pertemanan sosial kita. Jadi merasanya ini awalnya saya merasa sedikit kayak lepas koneksi ya sama teman-teman, tapi lama-lama dengan teman-teman yang benar-benar punya value, punya makna di hidup saya, itu menjadi jauh lebih kuat. Dan saya jadi lebih secure. Jadi sebenarnya kualitas pertemanan saya improve loh sejak saya puasa. Yang penting dalam pendidikan itu, kalau kita berbicara dengan aspek critical thinking, itu bukan cuma critical thinking dalam arti memecahkan masalah. Tapi critical thinking itu juga bagaimana kita punya kesadaran diri untuk melihat secara internal. Jadi kita bisa menganalisa kenapa saya melakukan itu. Jadi contoh posting. Nggak apa-apa kalau semua orang menggunakan sosmed dan asik di sosmed, asal dia tahu alasannya kenapa saya ngepost ini. Buat apa? Kenapa saya 10 menit, 15 menit cuman untuk mendesain foto makanan ini? Kenapa bikin saya seneng kalau orang like dan bikin saya kecewa kalau nggak dapet like? Itu apa yang lagi proses di otak saya itu seperti apa? Nah, ini nanti nyambungnya sama hoax, nanti nyambungnya sama berbagai macam hal-hal lain. Critical thinking adalah kemampuan anak-anak kita untuk bisa informasi yang masuk stop dulu, atau suatu kemauan, keinginan yang impulsif stop dulu. Ada filternya. Coba saya pikir, ini kenapa ya saya mau melakukan ini? Pemikiran itulah yang akan satu-satunya vaksinasi untuk intoleransi, satu-satunya vaksinasi untuk hoax atau fake news, satu-satunya vaksinasi untuk pemaksaan kehendak atau memanipulasi dari orang-orang di sekitar dia. Itu kuncinya critical thinking itu. Dia ada filter untuk informasi yang masuk ke dalam otaknya dia. Dia punya proses. Tunggu dulu, saya cek dulu. Ini bener nggak sih? Make sense nggak sih? Why? Gitu. Why am I doing this? Nah, itu namanya critical thinking itu adalah bisa melihat hal dari berbagai macam sisi.
Kalau di classroom kita, kalau di sekolah-sekolah kita, informasi itu hanya satu arah, dari guru ke anak atau dari dosen ke mahasiswa, dan tidak ada perdebatan dan interaksi di mana ada berbagai macam solusi yang bisa terjadi. Bagaimana anak-anak kita bisa punya kompetensi critical thinking itu untuk menimbang berbagai macam hal. Sekarang pasif konsumsi, hafalan, tes. Kita harus berubah kepada suatu arah di mana anak itu bisa menerima berbagai macam informasi, memfilternya, mengorganisir dalam otaknya, dan membilang bahwa oke, bisa ini, bisa itu. Ini pronya ini kontranya ini. Dan dari situlah tercipta manusia yang holistik, yang bisa berfungsi dalam demokrasi kita. Mungkin nggak ini semua dimasukkan ke dalam sekolah? No? Nggak cuman di sekolah. Harus di dalam society juga, harus dalam keluarganya dia ini ditanamkan. Jadi ini benar-benar harus gotong royong. Nggak bisa cuman di sekolah. Tidak bisa cuman sekolah? Nggak bisa. Anak itu kan sekolah ya mungkin 6 jam sehari, 7 jam sehari, sisanya dia di tempat-tempat lain. Gitu. Jadi perannya orang tua itu bisa dibilang sama pentingnya, kalau nggak lebih penting lagi. One Earth School, sekolah satu bumi, didirikan untuk memulai perubahan dalam sistem pendidikan. One Earth School, sekolah satu bumi, didirikan dalam rangka untuk dapat membangun karakter manusia baru yang tumbuh secara holistik, manusia baru yang mampu menumbuhkan kearifan masa lalu, manusia baru yang siap menghadapi tantangan globalisasi dengan bijaksana tanpa kehilangan identitas mereka sendiri.